Talk Talk Talk, where we talking about Fabulous Talk. Hai, welcome to Fabulous Talk, podcast kece dari KPS yang akan memberikan informasi ke kalian seputar KPS dan isu hukum terkini. Aku Zakia Rosida selaku moderator yang akan berbincang-bincang kepada narasumber hari ini. Mungkin bisa langsung kenalan aja ya dan menyapa pemirsa Fabulous Talk nih Bang, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Aida Rahmat dari Abang Kakak Komunitas Perilaku Sudirman Reside. Oke, karena kita udah kenalan dengan narasumber hari ini, mungkin langsung aja kita cerita-cerita nih Bang. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas seputar KPS dan ada juga nih topik yang menarik, tapi nanti aja ya aku spill. Nah, jadi Bang Haider ini kan bisa dibilang udah berkecimpung lama ya Bang ya di KPS. Nah, pastinya tahu dong sejarah KPS itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih Bang, kira-kira gimana sih proses KPS menjadi resmi UKM di Fakultas Hukum Unsud? Oke, ya. Mungkin bagi kebanyakan teman-teman semua masih berpikiran mungkin KPS ini masih muda ya dengan usianya yang baru masuk di tahun ketiga. Ini memang sebetulnya memiliki historical yang sangat panjang. Jadi kalau memang ditarik ke belakang, kita sudah ada sejak dari tahun 2014. Tentunya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan pendiri kita itu Mas Riyandi Mapan Sinaga, dan juga ada satu lagi sebenarnya itu Mas Jody Mulya. Tapi memang dalam belakangan ini memang sering aktif adalah Mas Riyandi Mapan gitu kan. Sebenarnya itu dari tahun 2014 kita sudah memang punya angan-angan, sudah punya cita-cita untuk mendirikan KPS. Tentunya KPS ini kan juga sebuah perkumpulan mahasiswa yang memang kita bagaimana caranya kita lebih mendalami bagaimana seorang mahasiswa memperankan para penegak hukum seperti jaksa, hakim maupun pengacara yang beracara di luar sana kan. Tapi memang pada saat itu memang belum bisa terrealisasikan. Memang tujuannya sangat mulia ya, kita sebagai ajang kolaborasi buat seluruh KBM FA. Kita tidak hanya untuk KPS sendiri ya, tentunya kita melatih teman-teman nantinya, kita mendidik teman-teman, memberikan banyak ilmu kepada teman-teman, bukan untuk teman-teman sendiri tapi untuk teman-teman yang lainnya juga yang ada di luar sana. Itu memang tujuan awal, cita-cita awalnya seperti itu. Dari tahun 2014 memang tahun itu belum dicanangkan, lalu berlanjut di tahun 2018 ketika itu saat itu adalah Mas Muhammad Ajis itu sebagai, mungkin teman-teman mengenalnya sebagai yang membawa piala NMCC Jaksa Agung ya ke FA Unsud. Itu adalah angkatan, kita sudah sepakati bahwa itu adalah angkatan pertama yang memang cikal bakal KPS ini berdiri gitu di zamannya Mas Ajis. Tapi memang karena terdapat beberapa hal yang hambat jalannya KPS, jadi belum bisa terrealisasi adanya KPS ini. Berlanjut lagi di zamannya Mas Alfonsa Januari Zanda, itu memang sudah mencapai tahap dimusyawarahkan di dalam musyawarah mahasiswa. Jadi memang dalam aturan kita adalah diadakan musma untuk menerima sebuah UKM baru gitu. Sudah sampai di tahap itu tapi memang berhenti di tengah jalan, tidak dilanjutkan. Sampai akhirnya di tahun 2021 kebetulan kita juga ikut NMCC Piala Abdul Kahal Muzakir dari Wade. Setelah ada saya, ada Mas Amirul Ramadan Yusuf, ada Mbak Novita, terus juga ada Mbak Zirli, ada Mbak Gibi. Itu yang memang kita merumuskan kembali, kita coba untuk membangun lagi cita-cita dari para pendiri untuk bisa menghadirkan KPS ini di FA Unsud. Dan alhamdulillahnya di tahun 2021 dengan segala upaya dan daya apa yang kita punya, KPS ini bisa hadir, KPS ini bisa diterima, bisa mendapat support dan dukungan dari kampus juga. Akhirnya seperti yang teman-teman rasakan sekarang, mungkin ya teman-teman juga sudah merasakan KPS ini seperti apa. Mungkin dengan teman-teman yang banyak sekarang ya, kalau dulu kan masih sedikit teman-teman yang ada, sekarang sudah banyak ya, alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Jadi ya secara singkatnya mungkin seperti itu. Kita memang memiliki histori yang panjang lah terkait KPS ini. Tapi memang terkait dengan kepengurusan mungkin di tahun ini baru di kepengurusan yang ketiga.
Oke, berarti kesimpulannya tahun 2021 baru mulai cikal bakal dan secara resmi gitu Bang ya? Iya, 2018 cikal bakal dan 2021 kita mendeklarasikan ada Secara legal gitu. secara legal. Nah, tadi kan dari 2014 ya Bang ya, aku mau tahu nih, kira-kira hal apa sih yang bikin struggle banget nih buat mendirikan UKM ini selama prosesnya? Pastinya kan dari kepengurusan itu kan pasti ada konflik inilah itulah, soalnya ya itu proses kita berorganisasi gitu kan Bang. Nah, menurut Bang Haidar, kira-kira struggle apa yang benar-benar dirasain waktu proses itu gitu? Ya, struggle-nya yang kita rasakan saat ini ya sebagai mahasiswa memang yang pertama adalah mungkin rasa malas ya teman-teman. Terkadang banyak sekali kita ketika dihantam dengan sebuah program kerja, dihantam dengan sebuah ideologi, dihantam dengan sebuah keyakinan, pasti akan ada timbul rasa malas dan capek gitu, jenuh. Ya kan, itu menurutku adalah salah satu struggle paling berat yang memang pernah bagi aku pribadi pernah aku rasakan ketika memang berjalannya KPS ini. Ada gitu perasaan-perasaan itu, tapi memang sebagaimana cita-cita yang memang kita yakini dan tidak serta-merta aku juga dulu ketika mendeklarasikan hadirnya KPS ini kan tidak dilatar belakangi sowan ataupun tidak dilatar belakangi semangat dari pendiri-pendiri lainnya. Jadi struggle itu akan kalah oleh semangat-semangat memang yang ditularkan oleh para pendiri dahulu gitu. Jadi memang ada spirit, ada semangat yang besar, ada aura yang besar, aura positif yang besar yang memang diturunkan kepada dari para pendiri kita, para alumni kita ini untuk terkhususnya di zamanku gitu. Dan mungkin ditularkan kembali kepada teman-teman di setiap kepengurusan yang akan datang maupun sekarang. Jadi spirit energi positif gitu lah Bang ya. Nah, kita udah tahu nih gimana sih struggle-nya KPS ini berkembang menjadi UKM yang sebesar ini di Fakultas Hukum Unsud. Tentunya ini jadi semangat buat kita semua nih teman-teman, khususnya kepengurusan sekarang ya tahun 2024 untuk terus semangat mengembangkan KPS dan juga berkembang di KPS. Nah, tadi kan kita udah cerita sejarah singkat tentang KPS nih Bang. Sebetulnya tadi aku mau spill topik yang kedua, tapi ternyata udah ada di spill nih sama Bang Haidar, yakni terkait National Moot Court Competition atau lomba peradilan ya Bang, lomba peradilan tingkat nasional. Nah, di KPS itu sendiri kan terdiri dari beberapa divisi nih Bang ya, dan kebetulan aku divisi riset dan pemberkasan nih teman-teman. Dan ada hajat bersama nih Bang, hajat bersama. Karena kenapa disebut hajat bersama? Karena program kerja ini tuh irisan atau gabungan dari banyak divisi, betul ya? Nah, kalau aku boleh tahu nih Bang, KPS tuh mulai awal banget mengikuti NMCC itu tahun berapa sih? Silakan. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, dalam sejarah kita tercatatkan dalam sebuah historical kita, bahwasanya memang di tahun 2018 di zamannya Mas Muhammad Ajis atau Mas Ajis itu kan memang mengikuti piala NMCC Kejaksaan atau biasa kita sebut Piala Jaksa Agung lah. PJA ya Bang? Ya, PJA yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila. Yang kebetulan di tahun 2018 kita juara 1 atau juara umum. Itu cikal bakal adanya KPS, dan juga sejarah pertama kali kita mengikuti NMCC independen yang memang untuk KPS gitu. Lalu berlanjut di tahun 2019 itu ada Piala Sudarto, ada Mas Alfonsa juga yang ikut dan beberapa teman-teman yang lainnya juga, dan juga berlanjut di tahun 2021 itu akhirnya di Piala Abdul Karim Muzakir yang akhirnya kita mendeklarasikan KPS ini hadir di Eva Unsud. Ini juga sekarang teman-teman sedang melaksanakan NMCC juga kan, setelah WAD gitu kan. Mungkin semangat buat teman-teman di luar sana, teman-teman delegasi semangat. Tuh dapat semangat dari Bang Haidar nih. Karena percayalah ketika memang kalian menikmati proses ini, hasilnya juga akan maksimal. Berarti bisa dibilang hampir rutin ya Bang ya tiap tahun. Mungkin agak tegang bentar waktu masa pandemi ya Bang ya. Nah, tadi kita udah tahu nih kapan sih KPS tuh mulai mengikuti NMCC. Nah, aku juga pengen tahu sendiri nih dari Abang Haidar.
kalau ikutan MCC tuh tahun berapa nih Bang Hedar? Soalnya dengar-dengar Bang Hedar juga pro banget nih di NMCC. Ya, aku pertama kali terjun NMCC tadi di NMCC Piala Abdul Qahar Muzakir ya di tahun 2021 itu first time sebagai masih dihitung maba sih mungkin ya, semester 2 3 itu masih maba ya. Iya. Dihitung masih maba, jadi pertama kali terjun juga langsung NMCC. Kalau boleh tahu, kalau di NMCC tuh teman-teman ya, ini sekedar informasi, itu kan ada kita benar-benar praktek peradilan gitu. Jadi ada hakimnya, ada jaksanya, ada penuntut umumnya, ada terdakwanya, ada saksi, ahli, dan lain-lain. Nah, kalau Bang Haidar sendiri dulu waktu di NMCC tahun 2021, itu menjadi pos apa nih Bang? Kebetulan aku di pos di persidangan saya di penuntut umum, jaksa penuntut umum, di Beras juga kebetulan di pos penuntut umum juga. Mungkin ini juga yang ditanyain teman-teman nih, prosesnya. Soalnya teman-teman tuh mungkin karena nggak tahu prosesnya nih, masih ngambang lah ya istilahnya. Nah, pengen tahu nih Bang, proses dari mulai benar-benar awal pendaftaran, terus itu kan ada semacam pemberkasan dan lain-lain itu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Bang secara singkat ke teman-teman. Kali aja nih teman-teman setelah tahu prosesnya, makin yakin buat ikut NMCC ke depannya gitu. Ya, jadi ini salah satu keunikan di NMCC ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian akan mengikuti NMCC memang perjalanannya sangat panjang, berbulan-bulan, bahkan yang pernah aku alamin sendiri itu di Piala Jaksa Agung yang memang waktunya sangat panjang, hampir memakan setengah tahun lebih. Itu untuk persiapan, tentunya persiapannya kita nggak main-main. Yang pertama memang dari sisi pemberkasan kita akan mulai menyusun, mungkin teman-teman mengetahui bagaimana sebuah kasus berjalan dari mulai tingkat penyidikan di kepolisian sampai dengan nanti keluarnya putusan dari hakim. Nah itu akan kita buat semua berkasnya seperti apa, alurnya seperti apa, itu memang memakan waktu yang sangat panjang. Belum lagi nanti kita di persidangan, kita masuk bagaimana kita memerankan dari awal kali sidang dimulai sampai dengan akhir sidang ditutup, bagaimana ada keterangan terdakwa, keterangan saksi, maupun pembacaan dakwaan, tuntutan, pembelaan, ataupun nota keberatan. Nah itu memang dirangkum sedemikian rupa, kita belajar dalam 6 bulan bagaimana memperagakan, bagaimana nih ayah-ayah kita, bagaimana orang-orang tua kita bekerja atau berdedikasi pada hukum senyatanya gitu. Tapi kita peragakan sesingkat-singkat mungkin. Jadi memang memakan waktu yang panjang, tapi juga teman-teman jangan ketika nanti ikut NMCC merasa capek gitu. Karena memang capek itu adalah sebuah kepastian. Pasti capek, cuma output yang akan dihasilkan, outcome yang akan dihasilkan, itu teman-teman sendiri yang akan merasakan. Pastinya positif. Oke, berarti memakan waktu cukup lama juga ada, Bang. Pastinya ada kendala-kendala kan Bang selain waktu nih. Kira-kira kendala apa yang Abang rasain waktu proses persiapan NMCC itu? Ya, tentu kendalanya kita karena hubungan dengan sesama manusia ya teman-teman ya. Maka tak jarang banyak yang hilang sebenarnya. Sama aja kita berorganisasi banyak yang hilang. Itu adalah salah satu struggle atau hambatan paling besar menurutku di NMCC. Karena kenapa? Karena di NMCC ini kan kita membangun chemistry, kita membangun sebuah kedekatan satu sama dengan yang lainnya. Kita menganggap kita semua adalah keluarga. Apalagi dalam waktu ya, lama gitu. dalam waktu yang lama kita saling bersinggungan setiap hari, setiap malam, setiap pagi itu kan. Jadi apa ya, ketika memang salah satu pergi atau beberapa orang pergi itu memang kita akan sulit kembali untuk membangun chemistry atau rasa keluargaannya. Jadi itu struggle paling besar sih. Kalau untuk sidangnya sendiri pas waktu hari H itu berapa menit atau berapa jam sih Bang? Mungkin bisa kasih informasi nih ke teman-teman. Kebetulan kalau aku tuh 83 menit waktu itu. 83 menit. 83-84 menit lah. Karena standar NMCC kan seperti itu. Antara 882, 83 sampai 8485 lah. Di sekitaran situ lah. Karena terkadang ada berbeda-beda peraturan juga kan tiap NMCC juga. Karena banyak penyelenggara juga. Waktunya memang rata-rata segitu. Kita di-press dengan sekian banyaknya. Berapa kali persidangan hanya dalam waktu 80-an menit gitu. Jadi memang ya teman-teman akan merasakan sendiri kalau ikutin NMCC. Iya, makanya ikutan NMCC. Nah,
kira-kira kesan dan benefit apa yang paling Bang Haidar rasain nih waktu setelah ikut NMCC ataupun prosesnya, kayak wah ternyata gini ya, ternyata gitu ya, yang benefit yang Abang rasain nih apa? Tentunya benefit yang paling utama ya yang aku rasakan adalah ketika kita mendapatkan materi yang belum waktunya kita dapat gitu. Waktu di kuliah. Ya waktu di kuliah kan memang kan kita kan kalau kuliah di setiap semester kan dibagi tuh. Semester ini dapat matkul apa, semester ini dapat matkul apa gitu kan. Tapi kalau di NMC kita bisa loncat materi itu mungkin bahkan 2-3 atau 4 semester ke depan gitu. Jadi wawasan kita lebih terbuka, wawasan kita lebih lebar, dan tentunya memang ada beberapa hal yang membuat kita tersadar gitu bahwasannya ilmu-ilmu ini sangat penting untuk kita terapkan di dunia senyatanya gitu. Karena memang terkadang apa yang kita pelajari secara teoritis di dalam kelas perkuliahan itu tidak seindah ataupun tidak tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataannya gitu. Jadi menurutku NMCC adalah salah satu untuk menyeimbangkan antara teoritis dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi teman-teman akan balance nih, teman-teman dapat teori di perkuliahan seperti apa, teman-teman ikut NMCC, teman-teman akan mengetahui kenyataan kedepannya bagaimana, dan teman-teman tentunya akan lebih siap untuk setelah lulus mau jadi apa. Jadi istilahnya kayak satu langkah lebih awal gitu ya daripada yang mengikuti perkuliahan seperti biasa. Karena setahu saya juga peradilan itu kan terkait dengan hukum acara ya Bang ya. Lagi semester awal tuh kita belum dapat hukum acara. Nah, gak kerasa nih teman-teman kita udah berbincang banyak banget ya Bang ya, mulai terkait sejarah awal KPS berdiri, mulai dari NMCC, terus peradilan itu seperti apa, dan bahkan di-spill nih sama Bang Haidar terkait benefit dari mengikuti National Moot Court Competition. Nah, mungkin ada pesan kesan nih Bang buat teman-teman kepengurusan, khususnya kepengurusan KPS dan delegasi NMCC ke depannya gitu. Ya, tentunya mungkin sedikit pesan ya buat teman-teman pengurus gitu kan, karena teman-teman yang sedang menjalani masa hikmat saat ini, tetap semangat, tetap sedia, jadikan apapun evaluasi, apapun memang sebuah kritik, saran, masukan menjadi sebuah penyemangat kalian untuk terus berkarya untuk Eva Unsud melalui KPSSR ini. Dan tentunya aku berharap di kepengurusan ini akan lebih meriah lagi, lebih banyak gebrakan, lebih banyak warna yang hadir di Eva Unsud melalui kalian gitu. Dan juga untuk teman-teman delegasi tetap semangat ya. Kalian menurut aku pribadi masih sebentar, masih ada jalan panjang lagi ke depannya. Silakan untuk teman-teman bisa berkolaborasi, silakan tetap dijaga kawanannya, dijaga lingkarannya. Juara adalah bonus, tetapi yang menjadi poin utama kita adalah bagaimana kita melahirkan kembali orang-orang yang berdedikasi tinggi, terutama di bidang peradilan. Dan buat teman-teman mungkin nanti yang dilihat sama maba ya gitu ya, jangan lupa join lah biar enak gitu kan, biar kalian lebih tahu jadi orang di hukum itu kayak gimana gitu. Benar, karena kita praktek langsung nih teman-teman, dan mempraktekkan mata kuliah yang sudah kita dapetin. Dan yang paling aku rasain juga nggak itu doang sih Bang sebenarnya, kekeluargaan di KPS tuh sangat erat banget. Bahkan kita bulu tangkis bareng, olahraga bareng, seperti itu. Jadi memang bukan wadah berkembang aja nih Bang, tapi emang buat curhat lah, buat inilah itulah, kayak gitu. Nah, gak kerasa nih teman-teman ya, ternyata topik yang kita bawain kali ini udah dikupas habis sama Bang Haidar tentunya. Dari aku terima kasih banyak ya Bang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan untuk pemirsa Fabulous Talk, tentunya tungguin podcast-podcast kita dengan narasumber yang kece juga terkait isu hukum terkini. Dan ya, untuk penutupan aku Zakia Rosida selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk, while we talking about Fabulous Talk.